tema kita hari ini adalah tentang titik berat. Ya. Nah, kita akan menentukan titik berat dari benda-benda yang berbentuk homogen, baik itu berupa garis lurus, luasan maupun 3 dimensi. Nah, apa itu titik berat? Titik berat adalah titik tangkap gaya berat atau W, atau titik pusat berat benda itu, atau pusat massa benda itu, boleh ya dianggap sama. Nah, misalnya ini ada 3 benda ya. Kadang-kadang kita menggambar berat seperti ini ya, kan ada panah yang bawah ini, lalu kita bertanda W, itu artinya berat. Nah, titik ini adalah dinamakan titik tangkap gaya berat ya. Ini namanya titik berat. Nah, bila pada titik berat diberi gaya tepat pada titik berat itu, maka benda tersebut akan bergerak translasi atau lurus. Jadi misalnya ini ya, ini titik beratnya ini. Kalau ada gaya yang tepat mengenai titik berat seperti ini, atau pokoknya menyambung, pokoknya gaya ini menuju ke sini, maka benda akan bergerak lurus. Tapi kalau di luar titik berat seperti ini, ya maka dia akan berputar ya, dia akan putar ke sini. Terjadi momen gaya. Nah, titik berat benda itu ada yang teratur bentuknya, ini yang seperti ini ya, ada batang itu di tengah-tengah, busur lingkaran. Ini AB adalah garis AB itu ini. Kalau yang lengkungan AB adalah ini. Ya. YPM adalah Y itu adalah sumbu Y, ini PM pusat massa ya, titik beratnya di sini. Seperti ini, YPM sama dengan 2R per P. R jari-jari dari lingkaran itu. Nah, untuk benda 2 dimensi di sini sudah ada ya. Ini persegi atau persegi panjang, lalu juring, setengah lingkaran, lingkaran ataupun segitiga. Yang sering dipakai biasanya segitiga ini ya. Ini setengah T. Atau ini kalau ini setengah lingkaran adalah 4R per 3P. Ini luasan ya, 2 dimensi berarti. Ini adalah luasan, tetapi luasan yang 3 dimensi, yaitu kulit. Ini kulit bola ya. Jadi di tengah-tengah, ini kulit setengah bola. Ini adalah helm ya, setengah bola. Ini juga topi ya, segitiga ini. Sepertiga T, lalu juga kulit limas tanpa alas, sepertiga T. T itu adalah tingginya. Nah, ini benda pejal ya. Benda pejal itu benda yang penuh, bang masif ya, jadi artinya penuh, tidak berunggahan. Untuk bola pejal itu di tengah-tengah. Untuk setengah bola pejal itu 3/8R ya. Jadi jaraknya dari bawah sini 3/8 dari jari-jarinya. Lalu untuk kerucut pejal itu titik beratnya adalah 1/4 dari tingginya. Termasuk juga limas, juga 1/4 dari tinggi limas itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada beberapa benda yang digabungkan lalu kita disuruh mencari berapa titik beratnya. Misalnya ya, ada 2 benda, masanya M1, M2, koordinatnya X1, Y1 dan X2, Y2. Maka titik berat gabungan dari 2 benda tersebut dapat ditentukan dengan persamaan ini. Ya. XPM itu artinya pusat massa atau X0 ya. Ini adalah X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 dibagi M1 plus M2. Untuk Y-nya adalah Y1 M1 plus Y2 M2 per M1 plus M2. Nah, untuk menentukan titik berat benda yang bentuknya macam-macam bisa memakai rumus ini ya, sama tadi. Cuma di sini V-nya ini beratnya ini bisa diganti dengan L atau panjang. Atau juga kalau luas diganti A. Kalau volume diganti V, kalau massa diganti M. Ya, jadi W-nya ini diganti macam-macam, bisa L panjang 1 dimensi, kalau luas 2 dimensi, kalau volume 3 dimensi, atau boleh massa atau M. Contohnya begini ya, misalnya ada 3 benda, M1, M2, M3. Ya, M1 massanya 2, titik beratnya di 0,3 ya, 0,3. Lalu M2 4, titik beratnya min 2,1, M3 3, ini 5,0 ya. Maka berapakah titik beratnya atau Z0-nya berapa? Maka kita pakai rumus tadi ya, karena ada 3 berarti ada 3 dibagi M-nya. Nah, hasilnya 79. Ini koordinatnya X0. Y0-nya kita ganti dengan Y ya. Jadi kita ganti ini 3, ini 1, ini 0 ya. Ya, hasilnya 10/9. Jadi pusat massanya ada di titik
7/9,10,9. Ini cara mencari pusat massa dari beberapa benda. Nah, sekarang yang kedua adalah contoh benda yang berupa garis atau satu dimensi seperti ini. Ini ukurannya ya. Ini 2, ini 4, ini 4, ini 6 semuanya, ini 4. Nah, supaya gampang kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini ya. Ini yang satu ini. Panjangnya adalah 4 ya, L14. Titik beratnya di sini, tengah-tengah, 2,5. Ya. Nah, ini ya. Jadi panjangnya ini 4, lalu koordinatnya 2,5. Untuk L2 itu ini panjang ini ya. Panjangnya berarti 6. Lalu koordinatnya di sini 3,3. Lalu benda L3 ini panjangnya 6 ya. Titik beratnya di sini 6,3. Lalu yang terakhir adalah ini, panjangnya adalah 4. Lalu titik beratnya di sini yaitu 6,6. Itu kita masukkan ke persamaan tadi ya, X1 L1. Dan kita ganti L karena panjang. X2 L2, X3 L3, X4 L4 dibagi L1 plus L2 plus L4 L3 plus L4. Kita masukkan, nanti ketemu X0 nya 4,3, lalu Y0 nya 4. Jadi koordinat titik berat bangun di atas adalah 4,3,4. X nya 4,3, Y nya 4.